Mohon maaf saya ceritakan dulu. Boleh saya cerita Bapak Ibu ya? Nah, yang sekarang didominasi oleh Israel. Dan ini menjadi tanda jika Danau Tiberias ini kering, berarti Dajjal akan muncul. Sekarang Danau Tiberias sudah menunjukkan lumpur hitamnya. Nah, wilayah Palestina dibikin kumuh agar mereka tidak betah sehingga tanahnya ditinggalkan lalu diambil Israel. Itu strategi mereka. Sementara wilayah Israel ini menjadi megah metropolitan. Nah, dari balik pepohonan inilah kita akan menyaksikan keindahan Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada keindahan Masjidil Aqsa diperlihatkan dalam satu tayangan ini Bapak Ibu, luar biasa. Allah menjadikan negeri ini negeri yang Allah berkahi. Wajar kalau Israel ingin menguasai Al-Aqsa. Ya, ada seorang profesor menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah the heartland of the world. Ya, jantung dunia. Artinya siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Kenapa demikian? Karena Palestina ini menjadi penghubung 3 benua, semua benua di dunia. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, ketika Israel meminta Palestina kepada Sultan Abdul Hamid dan itu ditolak, marah luar biasa. Ya. Karena dia tahu menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Sampai hari ini Palestina menjadi negara yang belum merdeka. Satu-satunya negara pengikut Konferensi Asia Afrika dari 28 negara sejak 22 tahun 55, cuma Palestina yang belum merdeka. Baik, siapakah yang akan memerdekakan Palestina, membantu memerdekakan Palestina? Apakah Indonesia? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, nah ini laut Palestina yang begitu indah Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari Ashdod, ya, mulai dari Laut Gaza, itu kita lihat. Inilah negeri yang Allah berkahi. 1500 Nabi Bani Israel lahir dan dibesarkan di kota ini. Nah ini sungai Jordan. Ini sungai yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Musa tidak sempat memasuki ini karena meninggal di Padang Tih bersama Nabi Harun. Nabi Harun dulu wafat, 2 tahun kemudian Nabi Musa. Kedua-duanya meninggal ketika bangsa Yahudi tidak bisa memasuki Al-Quds, ya Palestina, karena diharamkan untuk mereka di saat mereka menolak untuk berperang memasukinya. Ya, maka saat itu bangsa Yahudi bisa memasuki Palestina dan melalui sungai Jordan ini di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini nabi yang luar biasa yang menjadi pendamping Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Keajaiban Allah berikan pada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Mohon maaf saya ceritakan dulu. Boleh saya cerita Bapak Ibu ya? Nah, perang pun terjadi. Terjadi di Ariha, Jericho. Nanti kita lihat Jericho. Kita jalan-jalan dulu ke Palestina Bapak Ibu. Ya, kalau ke sana sendiri mahal ya ongkosnya. Di sini aja di Istiqomah kita jalan-jalan ya. Gratis. Baik. Nah, ketika sampai di Jericho, maka perang pun terjadi. Saat itu ada 12 kelompok pasukan yang dibentuk oleh Nabi Musa alaihissalam. 12 kabilah pasukan perang. Jumlah mereka ada 600.000 orang. Dari 12 pasukan ini, batalion ini. 12 batalion artinya 12 kabilah. Satu kabilah, satu batalion. Yang dibentuk oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sempat memimpin mereka karena keburu wafat. Dan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Perang pun terjadi antara Bani Israel dengan kaum Jabariyin. Ya, perang terjadi sangat alot. Sampai hari Jumat belum selesai itu perang. Jihad mereka belum selesai. Sementara hari Jumat sudah mulai berakhir. Maksudnya matahari sudah mulai sampai pada titik senjanya. Terbayang oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, jika perang tidak selesai hari Sabtu tidak bisa berperang karena itu hari suci mereka. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, perintahmu kepadaku sedang aku lakukan, memimpin Bani Israel, membawa mereka pada negeri yang Engkau janjikan.
Tapi perang belum selesai ya Allah, sementara matahari akan segera terbenam. Maka aku minta ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah kabulkan permintaan Nabi Yusha bin Nun AS. Silakan, aku tundukkan dia untuk taat pada perintahmu, hai Yusha. Maka Yusha bin Nun AS berkata kepada matahari, ya Syamsa, ya Syamsu innaki adatullah. Hai matahari, sesungguhnya engkau hamba Allah, wa nahnu ibadullah, kami pun semua hamba Allah. Indana nahnul an. Hari ini, sekarang ini, Allah sedang memerintahkan kami berperang melawan kaum Jabariyin, membawa kaumku masuk ke negeri yang Allah janjikan, Al-Muqaddasah, Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Maka demi Allah, aku haramkan kau tenggelam sebelum perang ini selesai. Rasulullah SAW sampai agak sedikit tersenyum menyampaikan, tidaklah matahari terhenti dari peredarannya untuk makhluk kecuali untuk Yusha bin Nun alaihissalam. Maka matahari pun diam. Seolah-olah matahari berkata kepada Yusha bin Nun, ayo, sok silakan perang, lanjutkan, jangan lama-lama, pegel, aku tungguin. Maka matahari pun diam. Bapak Ibu akan melihat cerita ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke masjidnya Yusha bin Nun alaihissalam. Ya, di sana ada seorang syekh yang menjaga makamnya. Kuburannya panjang sekali Bapak Ibu. Bukan fisiknya panjang, tapi memang kuburannya panjang. Diawetkan, dipurgar oleh Solehuddin Al-Ayyubi. Baiklah Firah, nah ini sungai Jordan yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Yusha bin Nun alaihissalam. Tidak jauh dari sini, kita akan sampai kepada Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi wilayah negeri Syam yang sekarang didominasi oleh Israel. Dan ini menjadi tanda jika Danau Tiberias ini kering, berarti Dajjal akan muncul. Sekarang Danau Tiberias sudah menunjukkan lumpur hitamnya, artinya sudah tidak bisa lagi disuling, diambil. Maka Israel menyuling air laut untuk menjadi pengganti air bersih dari Danau Tiberias. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias terdapat beberapa situs yang menjadi peninggalan para nabi dan rasul yang masih terjaga sampai hari ini. Nah, kemudian juga ada Laut Mati, laut di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah di wilayah yang bernama Ghor Zaghar. Andaikan tidak terjadi peristiwa ini, maka Syam menjadi 5 negara. Ada negara Ghor Zaghar yang memisahkan Palestina dengan Palestina dengan Jordania. Nah, disinilah kaum Sodom dan Gomorrah, ya kaum Sodomi, ditenggelamkan Allah, umat Nabi Lut alaihissalam. Dulu tidak ada laut, bentuknya gunung. Tapi karena mereka melakukan LGBT, melakukan maksudnya homoseksual, maka Allah azab mereka dengan azab yang tidak ada lebih dahsyat azabnya melainkan azab yang ditimpakan pada mereka. Dibikin goncang, diangkat ke langit, dibalikan, lalu dibenamkan sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air laut. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada mereka. Ya, kemudian Allah hujami mereka dengan meteor, dan Allah haramkan ada kehidupan di sana. Maka Allah tumbuhkan garam di sana. Meteor yang menghujani mereka membawa garam sehingga penuh dengan garam. Yang warna putih itu garam Bapak Ibu. Saking pekatnya molaritas dari air laut ini, penuh dengan sifat garamnya ini, maka jangankan ikan, bakteri pun tidak bisa hidup. Ada pengalaman mereka yang suka mandi di sini, itu punya penyakit kulit, sembuh tuh penyakit kulitnya dengan izin Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kulit-kulitnya belah-belah, perih terasa. Ke bibir saya pun perih luar biasa itu air ini, sangat asin. Makanya wajar tidak ada kehidupan di sana. Maka disebut Bahrul Mayyit, laut mati. Kalau Bapak Ibu nggak bisa berenang, walaupun selutut itu tiduran saja terapung. Tidak percaya, yuk kita ke sana sama-sama. Bapak Ibu yang mau ke sana bersama saya, insya Allah bisa ya. Daftar saja nanti bulan Februari kita berangkat ke sana ya. Amin. Baik, ini kita sedang melihat negeri yang Allah janjikan. Sekarang dijanjikannya bukan untuk Yahudi, tapi untuk kita umat Islam, untuk Imam Mahdi ya. Nah, di sini terdapat garam-garam yang luar biasa. Ini garam terbaik Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan Masada. Tempat inilah yang menjadi tempat yang tersisa satu-satunya, di mana di sini masih terdapat rumah-rumah yang dulu dihuni bukan Nabi Daud, Nabi Lut alaihissalam, ya, dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Ini diselamatkan Allah. Ceritanya begitu yang saya dapatkan ya. Ini disebut Masada.
Tidak jauh dari sini terdapat peninggalan kaum Nabatian. Kaum Nabatian ini adalah mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pewaris dari keturunan Nabi Hud, kaum Ad dan kaum Tsamud. Keahlian mereka disebut Nabat karena memahat gunung batu menjadi istana. Ini gunung batu dipahat menjadi istana, Bapak Ibu. Makanya mereka disebut kaum Nabatian. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat Bukit Zaitun. Nah, ini adalah Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita akan menyaksikan dinding yang tinggi menjulang 8 meter. Maksud saya tinggi 8 meter, lebar 1 meter lebih. Dibangun oleh Israel, didirikan oleh Israel sejauh 700 km lebih, memecah belah, membagi dua wilayah Palestina, memisahkan Israel dan Palestina. Ini dindingnya, ya, dinding apartheid. Nah, wilayah Palestina dibikin kumuh agar mereka tidak betah sehingga tanahnya ditinggalkan lalu diambil Israel. Itu strategi mereka. Sementara wilayah Israel ini menjadi megah metropolitan. Nah, dari balik pepohonan inilah kita akan menyaksikan keindahan Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Ini yang disebut dengan Al-Quds atau Al-Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Disinilah terdapatnya alun-alun Al-Aqsa. Nah, ini kiblat kita yang pertama. Nah, ini Babul Amud, pintu yang dimasuki oleh mereka para peziarah ke Masjidil Aqsa, salah satunya. Kami selalu lewat pintu itu. Nah, ini Babul Asbat yang kemudian dimasuki oleh Bani Israel yang berhasil mengalahkan pasukan Jabariyin. Ya, nah ini adalah gereja sekte kiamat. Orang-orang Kristen di sini yakin kalau nanti Nabi Isa akan turun di sini, Yesus akan turun di sini, kata mereka. Nah, ini Masjid Umar. Di sinilah Umar bin Khattab mendapatkan kembali kunci Baitul Maqdis dari pendeta Sophronius. Karena pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa ini kepada siapapun termasuk kepada Umar, kecuali Umar datang sendiri dan menerimanya langsung dari tanganku. Bapak Ibu.